Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Pada kesempatan saat ini kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Pada kesempatan saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama dengan satu tema, sukacita di balik penderitaan. Berbicara tentang penderitaan Ayub, kita semua pasti mengetahui bagaimana iman dalam kehidupan Ayub diuji. Dari pasal yang kedua hingga seterusnya, ia begitu tersiksa dengan banyak pencobaan, harta benda, dan segala kepunyaannya habis semua. Bahkan ia diminta untuk meninggalkan Allahnya. Namun apakah Ayub harus mengalah? Apakah dia harus menyerah dengan keadaan? Apakah ia harus meninggalkan Allahnya? Apakah ia harus membenci Allahnya? Ayub yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bahwa setiap rencana Allah adalah rencana kebaikan. Ayub yakin di balik penderitaan ada sukacita. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa memiliki sukacita di balik penderitaan? Pada bagian yang pertama, percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Terdapat di dalam Ayub pasal yang 42 ayat yang kedua. Ayub yakin bahwa Allah memiliki rencana yang indah di dalam setiap kehidupannya. Makanya Ayub selalu percaya setiap hal yang terjadi di dalam kehidupannya ada rencana kebaikan dari Allah itu sendiri. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mempunyai keyakinan bahwa setiap pencobaan, setiap masalah kehidupan yang saat ini kita alami, kita yakini, kita percaya bahwa itu adalah rencana dari Allah untuk kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa setiap keadaan, kondisi saat ini, kita yakini, kita percayai bahwa rencana Allah adalah rencana kebaikan. Pada bagian yang kedua, dikatakan bahwa hidup dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kita sebagai orang-orang percaya yang mengerti siapa sang juru selamat kita. Seseorang yang hidup di dalam Tuhan, ia harus mengenal Tuhan secara pribadi. Ia jangan hanya mendengar, tetapi juga harus mengenal dan hidup bergaul dengan Allah. Seperti halnya Ayub. Ia bukan hanya mendengar dari orang saja tentang Tuhan, tetapi ia sendiri yang hidup bergaul dengan Allah. Ia sendiri hidup berdampingan dengan Allah. Makanya ia mengenal dan tidak meragukan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya, marilah kita belajar bersama menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan mudah menyerah dengan keadaan. Mengapa Ayub sanggup melewati badai pencobaan yang pada saat itu dialaminya? Itu karena Ayub bukan hanya percaya di mulut saja, bukan hanya mendengar, tetapi ia merasakan, ia mengalami pergaulan itu, ia mengalami kehidupan karib dengan Allah. Ia sendiri mengalami kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita selalu percaya bahwa di balik penderitaan ada sukacita yang menantikan kita.